Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengauditan siklus pembayaran dan pembelian. Jadi sebelum kita memasuki materi pada hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yang akan dimulai dari teman kami. Hai, aku Adinda Citra dengan NIM Mahir 048. Hai, aku Faskal Sinulingga dengan NIM Mahir 070. Halo, aku Sifai Nadila dengan NIM Mahir 057. Halo, aku Novela Sayanusa dengan NIM Mahir 044. Halo, aku Maria Vincentia dengan NIM Mahir 077. Saksikan terus ya teman-teman. Jadi, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari siklus pembelian dan pembayaran, yaitu adalah serangkaian proses bisnis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh barang atau jasa dari pemasok hingga melunasi kewajiban atas pembelian tersebut. Jadi, sebelum kita melakukan audit, auditor perlu memahami akun-akun yang digunakan dalam transaksi dan dokumen yang digunakan. Untuk akun-akun yang digunakan dalam transaksi itu misalnya seperti persediaan, utang usaha, kas, dan beban pembelian. Sedangkan untuk dokumen yang digunakan yaitu ada purchase order, vendor invoice, dan bukti kas keluar. Jadi ada 3 transaksi utama dalam siklus pembelian dan pembayaran, yaitu yang pertama ada pembelian barang dan jasa. Ini terjadi ketika perusahaan membeli persediaan, bahan baku, atau jasa dari pemasok. Untuk akun yang digunakan ini ada persediaan atau beban masuk di sebelah debit, sedangkan untuk utang usaha atau kas itu masuk di kredit. Yang kedua itu ada pembayaran. Ini terjadi ketika perusahaan melunasi kewajiban dari pemasok sesuai dengan syarat pembayaran. Untuk akun yang digunakan itu ada utang usaha di debit dan kas ataupun bank itu di sebelah kredit. Dan ketiga itu ada retur pembelian atau diskon pembelian. Ini terjadi ketika barang rusak atau tidak sesuai sehingga utangnya itu berkurang. Untuk akun yang digunakan itu ada utang usaha di debit dan persediaan atau retur pembelian itu di sebelah kredit. Kita masuk pada tujuan dari siklus pembelian dan pembayaran. Untuk tujuannya sendiri ada 5. Yang pertama, memastikan keandalan pencatatan, yaitu seluruh transaksi pembelian dan pembayaran dicatat dengan benar, lengkap, serta sesuai dengan periode akuntansi yang berlaku. Yang kedua, menilai tingkat kepatuhan, yakni memastikan setiap transaksi dilakukan sesuai dengan kebijakan perusahaan serta peraturan hukum yang berlaku. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mencegah kesalahan maupun kecurangan, seperti pengelembungan harga, transaksi fiktif, atau pembayaran ganda. Yang keempat, mengevaluasi efektivitas pengendalian internal untuk memastikan bahwa sistem dan prosedur yang diterapkan mampu mencegah serta mendeteksi potensi salah saji material. Yang kelima, memberikan keyakinan bahwa saldo akun-akun terkait seperti utang usaha, persediaan, beban, dan kas disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Nah, terdapat beberapa hal yang membedakan antara siklus pembelian dan pembayaran. Di antaranya yaitu 1. Fokus kegiatannya. Nah, pada siklus pembelian berfokus pada kegiatan memperoleh barang yang dibutuhkan perusahaan. Proses ini dimulai dari adanya permintaan barang, mencari pemasok yang sesuai, membuat pesanan, hingga menerima barang tersebut. Siklus pembelian telah menekankan pada bagaimana perusahaan ini bisa memenuhi kebutuhan operasionalnya. Nah, sementara pada siklus pembayaran berfokus pada pengakuan kewajiban atau utang dan membayar tagihan kepada pemasok. Nah, pengakuan kewajiban yang tepat atas barang dan jasa yang telah diterima menuntut adanya pencatatan yang tepat dan akurat. Pencatatan pertama kali akan memengaruhi laporan keuangan dan pengeluaran kas yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perusahaan harus seksama dalam memasukkan semua transaksi pembelian. Nah, kegiatan membayar tagihan kepada pemasok setelah barang diterima, proses ini meliputi pemeriksaan faktur dari pemasok, mencocokkan dengan dokumen
pesanan dan penerima barang lalu melakukan pembayaran melalui transfer, cek atau tunai. Jadi, siklus pembayaran menekankan bagaimana perusahaan dapat menyelesaikan kewajiban keuangan dengan benar, aman, dan tepat waktu. Nah, yang kedua adalah tahapan prosesnya. Nah, siklus pembelian ini dimulai dari adanya permintaan barang oleh bagian gudang atau bagian produksi yang membutuhkan. Dan permintaan tersebut kemudian diproses oleh bagian pembelian untuk dibuatkan surat pesanan. Setelah barang dipesan dan akhirnya datang, perusahaan akan mengecek kesesuaian barang dengan pesanan. Jika barang sudah diterima dengan baik, maka siklus pembelian dianggap selesai. Nah, sedangkan siklus pembayaran dimulai dari saat perusahaan menerima tagihan atau faktur dari pemasok. Faktur ini akan diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen pesanan serta laporan penerimaan barang. Jika semua cocok, perusahaan membuat dokumen bukti pembayaran dan kemudian melakukan pembayaran ke pemasok. Nah, hal yang membedakan yang ketiga adalah dokumen yang digunakan. Dalam siklus pembelian menggunakan dokumen formulir permintaan pembelian yang digunakan untuk meminta barang oleh perusahaan yang diberi kewenangan untuk mengajukan permintaan pembelian, seperti kepala gudang atau kepala departemen produksi. Nah, selain itu ada order pembelian. Order pembelian ini adalah dokumen yang digunakan untuk memesan barang dari pemasok. Dokumen ini berisi deskripsi, kuantitas, dan informasi lainnya yang berhubungan dengan barang yang diinginkan perusahaan untuk dibeli dan digunakan untuk menunjukkan persetujuan pembelian. Nah, dalam siklus pembayaran menggunakan dokumen seperti faktur dari pemasok. Faktur dari pemasok ini adalah dokumen yang diterima dari penjual dan menunjukkan jumlah yang terutang berasal dari pembelian barang. Dokumen ini menyebutkan deskripsi barang, kuantitas barang yang diterima, harga, ini sudah termasuk biaya pengangkutan, ketentuan tentang potongan harga, tanggal faktur, dan total harga faktur. Nah, selain itu juga dokumen memo debit merupakan dokumen yang diterima dari pemasok dan menunjukkan pengurangan atas jumlah yang terutang yang disebabkan karena ada pengembalian atau retur barang ke pemasok atau diterimanya pengurangan harga. Nah, dokumen yang selanjutnya di siklus pembayaran terdapat jurnal pengeluaran kas. Adalah daftar atau laporan yang dihasilkan dari file transaksi pengeluaran kas yang mencakup seluruh transaksi pada suatu periode waktu tertentu. Transaksi yang sama termasuk semua informasi yang relevan dimasukkan ke dalam master file utang usaha dan buku besar. Nah, hal yang membedakan yang keempat adalah pihak yang terlibat. Dalam siklus pembelian biasanya melibatkan beberapa bagian, seperti bagian gudang yang mengetahui kebutuhan barang, bagian pembelian yang bertugas mencari dan memesan barang, serta bagian penerimaan yang memeriksa barang ketika datang. Semua pihak ini berperan penting agar barang yang dibutuhkan benar-benar sampai sesuai pesanan. Nah, dalam siklus pembayaran melibatkan bagian akuntansi atau bagian keuangan yang memeriksa faktur dan mencatat transaksi, bagian kasir yang melaksanakan pembayaran, serta manajemen yang memberi persetujuan akhir sebelum pembayaran dilakukan. Pihak-pihak ini memastikan agar pembayaran yang dilakukan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Nah, tadi kan sudah dibahas tentang perbedaan. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan antara siklus pembelian dengan siklus pembayaran. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu keterkaitan dokumen. Di sini maksudnya adalah auditor itu harus menelusuri apakah setiap faktur pembelian yang dicatat benar-benar didukung oleh purchase order dan receiving report, serta memastikan bahwa faktur tersebut telah dibayar sesuai dengan prosedur yang ada. Yang kedua, yaitu keberlangsungan alur transaksi. Maksudnya, auditor itu harus memastikan bahwa transaksi pembelian yang sah dicatat sebagai utang, kemudian utang tersebut benar-benar diselesaikan melalui pembayaran tanpa adanya manipulasi. Yang ketiga, yaitu pengendalian internal.
Di dalam siklus pembelian, pengendalian itu harus menjamin bahwa barang atau jasa yang dibeli itu benar-benar diperlukan dan diterima sesuai dengan pesanan. Lalu, bila di dalam siklus pembayaran, pengendalian harus menjamin bahwa perusahaan hanya membayar utang yang sah dengan jumlah yang benar dan kepada pihak yang tepat. Bisa kita tarik kesimpulan, yaitu siklus pembelian itu menciptakan utang. Namun, siklus pembayaran itu menyelesaikan utang. Nah, di dalam audit, keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Karena auditor itu harus memastikan bahwa pengeluaran kas benar-benar berhubungan dengan pembelian yang sah, serta tidak ada pembayaran ganda atau pembayaran fiktif. Dan utang dicatat serta disajikan secara wajar di dalam laporan keuangan. Oke teman-teman, kita sudah sampai di kasus. Nah, pada materi kita hari ini, kami dari kelompok mengambil kasus skandal pembelian aset BUMD sebesar 237 miliar, pejabat Cilacap jadi tersangka korupsi. Nah, yang pertama itu isu yang terjadi di kasus. Nah, ada beberapa isu yang membuat kasus ini terjadi. Yang pertama, proses pengadaan tidak transparan. Nah, ini maksudnya adalah dugaan penyimpangan dalam tahap pengadaan aset. Hal ini membuka peluang kolusi antara pejabat BUMD dengan pihak ketiga. Isu yang kedua itu adalah penyalahgunaan wewenang. Nah, pejabat yang berwenang menggunakan jabatannya untuk meluncurkan transaksi yang dapat merugikan BUMD tersebut. Nah, hal ini berkaitan dengan lemahnya sistem pengendalian internal. Adapun isu yang ketiga adalah lemahnya fungsi audit internal dan pengawasan. Sebagai BUMD harusnya memiliki audit internal yang kuat untuk mendeteksi penyimpangan itu terjadi atau tidak terjadi. Oke teman-teman, yang kedua itu adalah pandangan sebagai auditor. Nah, tentu saja kita nanti sebagai auditor akan memiliki pandangan-pandangan terhadap kasus-kasus yang seperti ini. Nah, adapun beberapa pandangan yang kami ambil, yang pertama itu pemeriksaan dokumen pengadaan. Ini adalah auditor harus memeriksa dengan teliti semua dokumen yang terkait dengan proses pengadaan, seperti permintaan pembelian, kontrak, berita acara serah terima barang ataupun jasa, hingga faktur. Nah, tentu saja akan memiliki tujuannya itu adalah untuk memastikan dan menemukan bahwa semua dokumen tersebut adalah sah dan dapat dipercaya. Nah, jika auditor menemukan ada dokumen yang tidak valid, tidak lengkap, atau mencurigakan, maka hal itu harus dicatat dengan indikasi terjadinya kecurangan ataupun fraud. Oke, yang kedua itu skeptisisme profesional. Nah, kita sebagai auditor harus mempertanyakan kewajaran transaksi. Artinya, auditor harus melakukan prosedur audit tambahan untuk mendapatkan bukti yang lebih andal ketika ada bukti yang bertentangan, menentang, dan mempertanyakan asumsi serta penjelasan manajemen secara kritis. Maka dari itu, auditor harus mencari informasi dan menjelaskan lebih lanjut untuk transaksi yang tidak bisa ataupun kompleks. Oke, pandangan yang ketiga itu adalah evaluasi sistem kendali internal. Nah, sebagai auditor, kita harus menilai bahwa fungsi audit internal dan pengawasan manajemen di BUMD tersebut itu sangat lemah dan segera untuk memberikan perbaikan sistem tender. Jadi teman-teman, kasus ini memperlihatkan adanya kelemahan signifikan dalam siklus pembelian dan pembayaran di BUMD, di mana auditor harus bersikap skeptis, melakukan pengujian menyeluruh atas dokumen, harga, dan aset fisik, serta memberikan rekomendasi penguatan pengendalian internal agar hal serupa tidak dapat terulang kembali. Nah, hasil diskusi kami untuk kasus tersebut, yang pertama, menumbuhkan sikap skeptis dan kritis. Kita sebagai mahasiswa membiasakan diri untuk tidak mudah percaya ada angka atau laporan keuangan tanpa bukti yang mendukung. Yang kedua, mengasah etika profesi. Kita bisa melatih diri untuk bersikap jujur, adil, dan transparan sehingga saat kita menjadi seorang akuntan atau auditor, tidak mudah untuk kompromi dengan kecurangan.
Jadi kesimpulannya, kita harus mengutamakan belajar, kritis, jujur, dan berani bersuara terhadap ketidakberesan. Dengan begitu, saat terjun ke dunia kerja nanti, kita bisa menjadi auditor atau akuntan yang profesional dan berintegritas, sehingga kasus-kasus serupa tidak terulang. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Semoga bermanfaat, friend. Dadah.